Salam, salam damai sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Bab 4, kewirausahaan pengolahan bahan awetan dari bahan nabati. Pada kesempatan ini kita akan membahas A. Perencanaan usaha, B. Sistem pengolahan bahan makanan awetan dari bahan nabati. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menghayati begitu banyak keanekaragaman makanan awetan. Menghayati, percaya diri, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Dapat mendesain dan membuat produk bahan makanan awetan dari nabati. Mempresentasikan, menyajikan simulasi wirausaha pengolahan makanan awetan. Teknologi pengolahan adalah salah satu solusi yang bisa digunakan untuk keluar dari masalah ini. Teknologi pengolahan bisa membuat komoditas tersebut menjadi produk-produk yang mempunyai keawetan yang cukup lama. Berbagai jenis teknologi pengolahan bisa digunakan untuk setiap komoditas, misalkan mangga bisa dijadikan selai, sirup, sari buah, dan lain-lain. A. Perencanaan usaha. Di Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang sangat majemuk, terdiri dari suku, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini tentu sangat berkorelasi positif dengan keberagaman sumber daya alamnya, baik nabati maupun hewani. Teknologi pengolahan juga bisa memberikan nilai tambah pada sumber daya tersebut, lebih memperluas pendistribusiannya karena keawetan produknya yang lebih baik. Hal ini juga berkorelasi positif dengan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan devisa negara. Makanan awetan berbahan dasar nabati yang saat ini beredar sudah cukup banyak, tetapi masih dapat dikembangkan lebih lanjut, baik kuantitas maupun kualitasnya. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga untuk dijual ke daerah lain atau wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Dorongan menghasilkan produk yang baik akan menjadi kurang optimal jika tidak didukung oleh ketersediaan outlet yang mudah dijangkau atau strategis. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah sebaiknya menyediakan area tersebut yang dikelola secara profesional. Area tersebut diharapkan bisa terpadu antara tempat wisata, tempat kuliner, penginapan, atau dan outlet oleh-oleh. Mengapa wirausaha makanan awetan dari bahan nabati? Produknya sangat bervariasi, bahan baku mudah didapat, teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari. Investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. Pasar sangat terbuka lebar. Kreativitas dibutuhkan dalam pengembangan wirausaha makanan awetan agar cita rasa lebih bervariasi, penampilan produk lebih menarik,
produk lebih awet serta upaya promosi dan sosialisasi yang lebih ditingkatkan. Modifikasi dapat memanfaatkan metode produksi dan teknologi baru. Kewirausahaan bidang makanan awetan bisa menjadi ide alternatif yang sangat menjanjikan. Ada pesan moral dan motivasi yang sangat kuat dari seorang dosen. Selama manusia masih makan, bisnis makanan dan minuman tidak akan pernah mati. Pilihan wirausaha dan produk makanan awetan dari bahan nabati adalah paling tepat karena faktor kemudahan dan peluang yang bisa didapat dari wirausaha bidang ini. Banyak negara yang pariwisatanya sangat berkembang karena daya tarik makanan awetan khas daerah dan kulinernya. Wirausahaan pemula sangat dianjurkan lebih kreatif dan inovatif dengan wirausaha yang dijalankan. Artinya, selalu melakukan diversifikasi produk atau pengembangan produk agar memiliki varian lebih dan mempunyai kelebihan dibanding dengan pesaingnya. Nah, di Indonesia sangat majemuk dan beragam dengan makanan khas seperti di Medan dengan pika Ambon, sirup markisa, Padang dengan rendangnya, Yogyakarta dengan bakpia dan lain-lain. B. Sistem pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Produk makanan awetan adalah produk makanan dan minuman yang sudah mengalami pengolahan sehingga mempunyai keawetan yang tinggi. Makanan dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah. Produk makanan juga dapat dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Makanan jadi bisa langsung disajikan dan dimakan, sedangkan makanan setengah jadi perlu pengolahan lebih lanjut untuk bisa langsung disajikan. Makanan kering khas daerah dapat juga langsung dimakan, contohnya keripik balado dari Sumatera Barat dan kuku macan dari Kalimantan Timur. Makanan kering khas daerah juga dapat langsung dimakan, misalkan kerupuk dari Sidoarjo dan dendeng sapi Aceh. Menurut bahan baku utamanya, makanan khas dapat dikelompokkan makanan khas yang berbahan nabati dan hewani. Makanan awetan dari bahan nabati yaitu makanan awetan yang berasal dari bahan baku tumbuh-tumbuhan, misalkan sayuran dan buah-buahan. Wirausaha di bidang ini dapat menjadi pilihan yang sangat tepat karena kita lebih banyak mengenal produk makanan awetan daerah kita daripada daerah lainnya. Cara pengolahan makanan awetan dari bahan nabati pada umumnya cukup sederhana dengan menggunakan metode alat yang sederhana pula. Sebagai contoh, makanan awetan dari bahan nabati yang akan dipaparkan pada buku ini adalah minuman
lidah buaya untuk menjadi gambaran dan acuan dalam pembelajaran wirausaha makanan awetan dari bahan nabati. Makanan awetan dari bahan baku nabati ini bisa dilihat pada tampilan ini. Contoh nama makanan tempe, jenis makanan, minuman, jajanan, oleh-olehan, makanan, bahan baku, kedelai. Nah, untuk para siswa dapat memberikan sampel lebih lanjut dengan cara dituliskan di bawah ini, sehingga akan menambah wawasan pengetahuan pada materi ini. Produk minuman dari lidah buaya sudah mulai dikembangkan setelah sebelumnya lidah buaya hanya dijadikan sebagai bahan kosmetika. Minuman lidah buaya sangat baik untuk kesehatan, mempunyai kalori sangat rendah, sehingga sangat sesuai untuk program diet. Untuk memperpanjang umur simpanannya, telah dilakukan pula penelitian pembuatan tepung lidah buaya dengan penambahan bahan pengisi. Gel lidah buaya juga telah dikembangkan dalam bentuk sediaan oral sebagai minuman kesehatan yang diklaim menyegarkan dan memberikan efek mendinginkan. Secara empiris, lidah buaya digunakan sebagai obat luka bakar, panas dalam, asam urat, serta afrodisiak dan malnutrisi karena kandungan asam amino dan vitaminnya. Lidah buaya digunakan sebagai bahan baku untuk minuman dan kemasan. Dalam bahasan ini akan dibuat contoh dalam kemasan mangkok plastik 240 gram. Bahan yang digunakan untuk membuat minuman lidah buaya adalah lidah buaya segar, gula, asam sitrat, dan penguat rasa. Alat-alat yang digunakan adalah pengemas cup, pisau, talenan, baskom, panci stainless, kompor, filling sealing, mesin, atau boleh menggunakan yang manual seperti pada gambar berikut. Nah, ini contoh alat untuk mengemas. Ini bahkan proses dari pembuatan sampai pengemasan. Pada dasarnya, pembuatan minuman lidah buaya dalam kemasan mangkok hampir sama, yaitu melalui proses persiapan lidah buaya dan persiapan larutan sirup. Lidah buaya yang akan digunakan diseset kulitnya, kemudian dipotong dan dicuci. Lakukan pencucian menggunakan air hangat untuk menghilangkan lendir. Jika masih terasa lendir, bisa dilakukan perendaman dalam air kapur. Selanjutnya, potongan lidah buaya dimasukkan ke dalam kemasan. Potongan lidah buaya dan sirupnya dimasukkan ke dalam kemasan dengan perbandingan tertentu. Proses pengisian ini harus memperhatikan keseragamannya, jumlah padatan, dan cairan. Keseragaman ini sangat penting untuk pencapaian proses panas yang optimal.
bagi seluruh produk. Jika ada pengisian ini tidak baik, panas yang diterima produk dalam tiap kemasan akan berbeda. Pada proses pengisian, sirup harus dalam keadaan panas untuk menciptakan kondisi hot filling. Tampak pada gambar pengisian dan penutupan. Kemasan yang telah terisi harus segera ditutup untuk menghindari kontaminasi. Selain itu, dilakukan pasteurisasi pada suhu 65 derajat Celcius selama 55 menit untuk menghindari overcooking dan memberikan shock thermal pada bakteri thermofilik. Produk yang telah dipasteurisasi didinginkan dengan air mengalir sampai mencapai suhu 40 derajat. Demikian tadi materi prakarya dan kewirausahaan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak dan teman-teman sekalian. Sampai jumpa.